Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba merekomendasikan terkait saham-saham yang berpotensi untuk bisa naik sekitar 1-2 hari ke depan ya. Kemarin saya sudah menganalisa terkait IHSG dan kemungkinan saya berpikir bahwa IHSG besok masih berada di daerah garis sideways tapi adanya kenaikan ya. Sebelumnya bagi teman-teman ini ada berita baru dari Ajaib bahwa akan ada mendapatkan ini ya, satu koin ajaib bagi teman-teman memakai kode referral. Koin ajaib tersebut bisa nanti ditukarkan dengan saham gratis dan gratis biaya broker. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya bagi teman-teman, nanti bisa melakukan transaksi di saham ajaib ini. Selain banyaknya fitur-fitur yang ada di ajaib tadi, juga teman-teman juga bisa mendapatkan peluang mendapatkan koin ajaib ini ya. Dan koin ini bisa ditukar dengan saham gratis ya nanti yang bisa didapatkan. Nggak hanya saya yang ngedapatin, teman-teman juga bisa ngedapatin koin itu. Nanti bagi teman-teman bisa bisa dilihat di deskripsi dari videonya, ada linknya, jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya nanti ya, kode referral ini. Terus saya juga udah pernah dapat ya, ini satu lot dari teman-teman yang udah menggunakan referral saya. Dan bagi teman-teman yang menggunakan, coba dilihat, kalau Anda mendapatkan satu koin, ya alhamdulillah ya, bisa ditukarkan lagi dengan saham gratis. Oke, ini terkait informasi yang bisa saya berikan. Yang kedua adalah saya akan coba memberikan rekomendasi untuk esok hari ya, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 2 ya, yang berpotensi bisa naik. Oke, kita masuk saham rekomendasi pertama. Yang pertama ada KLBF ya. KLBF kita coba lihat. Di sini KLBF kemarin turun di 2%. Kenapa saya merekomendasikan KLBF? Pertama, bisa dilihat dari tren 5 hari belakang dia mengalami penurunan. Terus yang kedua, berdasarkan Fibonacci dia sudah di bawah garis 0 ke 236 ya. Jadi sangat berpotensi adanya kenaikan untuk KLBF. Yang ketiga, di sini saya ngelihat besok KLBF kemungkinan akan ada kenaikan dikit ataupun dia bisa jadi turun, dan batas CL yang bisa dilakukan untuk besok hari adalah di harga 1420. Dan saya ngelihat kalau dia udah nyampe harga di sini, kemungkinan dia akan mantul dan naik ke atas. Dan resisten awal yang bisa dipakai adalah di harga 1515. Sekarang harganya ada di 1470. Terus selanjutnya 1525. Kalau dia keluar lagi, kemungkinan dia akan coba masuk ke resisten selanjutnya di harga 1545. Ini berdasarkan Fibonacci ya. Kalau berdasarkan MACD, kemungkinan dia besok akan ada kenaikan, karena kemarin berdasarkan MACD dia melihat adanya penurunan, tapi di sini kita bisa lihat garis kuningnya sudah mulai turun ya, mulai turun lagi. Kita coba lihat berdasarkan stokastik dan BB kayak gimana. BB kita bisa lihat
5 hari turun dan volumenya juga cukup lumayan ya, cukup lumayan banyak yang turun. Jadi kita bisa lihat dia akan keluar dari daerah batasnya ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini bisa menjadi batas cut loss yang awal ya, 1455 sebelum menyentuh ke 1420 ya. Dan kemungkinan besar buat KLBF akan ada kenaikan ya. Berdasarkan stokastik dia sudah berada di 23 dan 6 ya. Jadi akan coba naik ke atas. Kalau berdasarkan CCI dia udah minus 140. Jadi kemungkinan 1 atau 2 hari ke depan dia akan coba naik ya buat KLBF. Itu yang pertama. Yang kedua ada saham Wood ya, Wood. Saham ini cukup lumayan juga ya, bisa mendapatkan cuan untuk di esok hari ataupun 2 hari ke depan ya. Kita coba lihat di sini. Berdasarkan MA dia MA5 masih di bawah ya. MA5-nya masih di bawah, MA20 ini di atas. Tapi ada tren kenaikan, ada akumulasi yang cukup di 2 hari belakang dan membuat MACD membuat garis bayang di mana akan ada tren kenaikan. Terus di mana garis supportnya ya? Jadi kalau mau CL mungkin pertama dilihat di 615, kalaupun masih ragu bisa dilihat di harga 600, dan saya ngelihat dia nggak akan turun sampai 600 ya. Kalau dilihat dari trennya dia nggak akan turun sampai 600. Jadi kalau dilihat resistennya ada di pertama di 620, selanjutnya di 625. Selanjutnya dia akan coba naik ke sini ya, ke daerah sini di 635 baru ke 635 ya. Dia akan coba naik ke 635. Itu berdasarkan MA5, MA20, MACD dan Fibonacci. Berdasarkan BB, stokastik dan CCI gimana? Berdasarkan BB dia masih berada di bawah garis middle dan akan mungkin ada tren kenaikan. Berdasarkan stokastik dia udah kelihatan ya akan ada kenaikan dari tren ini, akan ada kenaikan, sama-sama berada di angka 8,71. Untuk CCI sideways ya di minus 49. Jadi saya ngelihat untuk 2 hari ke depan masih berpeluang adanya tren kenaikan. Selanjutnya ada SCMA. SCMA ini saham televisi ya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan MACD dia udah naik ke atas ya. MA5 udah naik ke atas, MACD juga ada tren ke atas. Jadi menunggu momen untuk bisa naik. Di sini kemarin 2 hari yang lalu ada kenaikan di harga 1980. Kita coba lihat di 1990. Ini untuk batas support awalnya yang akan dikejarnya. Selanjutnya dia akan coba naik ke harga 2105 ya. Nah, untuk CL-nya saya ngelihat tidak mungkin nyampe ke harga 1825, tapi kalau dia menguji ya dilepas saja ya di harga 1800 ini ya, 820 25 ini ya. Karena berdasarkan MACD harusnya besok trennya adanya kenaikan ya. Kalau berdasarkan BB, stokastik dan CCI, BB dia berada di garis middle, terus dan di tengah-tengah juga ya.
Stokastik dia sekarang berada di 31 27-an ya. Di CCI ada terlihat tren kenaikan sekarang di minus 78. Jadi saya melihat untuk SCMA juga ada kenaikan dalam 2 hari ke depan. Selanjutnya ada saham yang sering teman-teman tanyakan ya, saham bull. Saham bull ini sedang lagi ada tren kenaikan, jadi sangat bermanfaat bagi teman-teman karena udah beberapa hari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hampir sekitar 12-13 dia sideways dan akan ada tren kenaikan buat si bull. Kita coba lihat di sini EMA 5-nya sideways, EMA 20 udah mulai turun ke bawah. Dan dia berdasarkan Fibonacci berada di daerah ini ya, di bawah 0 sampai 0,236. Terus kalau CL, saya ngeliat CL besok lihat di harga 292. Kalau profit mungkin bisa dilihat di sini di awal ya, 332. Terus dia akan coba naik ke 340. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan dan ini hanya menunggu momen buat bull. Bagaimana berdasarkan BB, stokastik dan CCI? BB dia sekarang berada di bawah garis middle dan tengah-tengah ini juga ya, tengah-tengah antara garis bawah dan garis middle-nya. Berdasarkan stokastik dia sekarang di 17,71. Berdasarkan CCI di minus 6818 dan kemungkinan besar ada tren kenaikan di 2 hari ke depan. Itu analisa saya buat bull dan terakhir ada saham rekomendasi saya yaitu BRIS. Kenapa BRIS? Saya melihat BRIS masih ada berpeluang untuk kenaikan ya. Masih berpeluang banget untuk ada kenaikan. Kita coba lihat yang pertama berdasarkan MACD ada tren kenaikan ya, sudah ada garis hijaunya di atas 1 dan memang ada tren kenaikan. Terus kita bisa lihat di sini dia sekarang berada di daerah 0,382 ke daerah 0,5 berdasarkan Fibonacci ya. Terus MA5-nya juga udah di atas ya. MA5-nya udah di atas dan dia sudah di atas harga MA5 gitu ya. Kemungkinan besok akan ada kenaikan, dia akan coba besok naik ke harga 3070 dan dia akan coba ke 3140. Ini hal yang cukup harusnya bisa ya dilakukan oleh BRIS. Terus kalau untuk CL saya melihat di harga 2850 dan di 2770 ya. Paling rendah mungkin ke harga 2680. Ini untuk BRIS berdasarkan MA5, MA20, MACD dan itu ya Fibonacci. Dan selanjutnya ada berdasarkan BB, stokastik dan CCI. Berdasarkan BB dia sebenarnya udah di atas garis middle ya, tapi belum berada di luar garis middle. Kemungkinan untuk BRIS bisa mengejar ke harga 3030 sangat berpeluang besar ya. Terus berdasarkan stokastik dia cukup sudah berada di tengah-tengah di 62 dan 54. Berdasarkan CCI sudah tidak minus lagi di 106 ya, 110 ya. Dan masih ada berpeluang adanya tren kenaikan, tidak sama seperti KLBF, Wood, SCMA dan Bull tadi ya yang sudah di bawah dan akan mungkin naik dalam minggu depan. Kalau BRIS
diperkirakan hanya 2-3 hari ke depan akan ada tren kenaikan untuk BRIS. Itu analisa saya terkait rekomendasi saham 2 hari ke depan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya di kolom komentar. Dan mau diskusi juga boleh di kolom komentar, ataupun saran juga di kolom komentar. Oh iya, saya baru ingat kemarin ada yang nanyain, Bang gimana BBKP? Banyak kali yang nanyain BBKP ya. Kita coba lihat untuk BBKP. BBKP berdasarkan ini BB dia masih bisa naik ke harga 610 karena trennya bisa dilihat ada tren kenaikan ya. Udah berapa kali ini akumulasi, udah 6 hari ya akumulasi, tapi akumulasinya tipis. Berdasarkan stokastik dia udah di 77, akan sedikit mengejar ke 100, juga sedikit diperhatikan untuk BBKP ya. Untuk CCI sekarang udah di 90, masih berpeluang besar untuk ngejar 200 ya. Coba kita lihat berdasarkan MACD, MA, dan Fibonacci kayak gimana ya. BKP, BBKP ya masih berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan, tapi kenaikannya tipis. Kalau berdasarkan MA5 dan MA20, dia sudah berada di atas harga MA itu ya, MA5, dan kemungkinan masih akan ada kenaikan ya. Untuk pertama dia akan coba naik kalau resisten awal di 590, selanjutnya dia akan coba ke resisten kedua di 610, yang tadi yang saya bilang, selanjutnya di 640. Kalau misalnya pengen cut loss, kemungkinan ada di harga ini ya, harga 565, 565, terus yang kedua di 530. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk bangun channel kita, subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.